Cangkeling maruk cingklang cing datang Los kakon lembang pasatan ulana Mendaki jalan pandai sike menurun jalan kebiaro Bima hati ida mampe awak kaki cuan oi oi ayam delape layang-layang selayang pandang hati di dalam bagai bergoncang jangan ragu dan jangan bimbang ini lagu selayang pandang Gandang garantu hayat dengan kan kalu sambil tuntangkan tahu biar mundur dan maju ayo mandari manasai mandari manasai mandari manasai Belenggang patah-patah nganape goyang pica-pica nganape body bocor-bocor Tenggang-tenggang lopi na anak koda ipan jajah buluana Bintang muda di belah dua Gunung kerinci, gunung yang tinggi menjulang Wahai anak muda kalau berjalan harus berdua Senanglah hati walau tiada orang yang larang Anak kambing tuan ada di pohon waru Mana di mana jantung hati sayang Jantung hati tuan ada di kampung baru Cacang marica hei hei Cacang marica hei hei Cacang marica ada di kampung baru Cacang marica hei hei Cacang marica hei hei Cacang marica ada di kampung baru Ayah mama, jangan mama beta Dia cuma pegang beta Ayah mama, jangan mama beta Lah orang muda punya biasa Lah orang muda punya biasa Lah orang muda punya biasa
Hai, kenalin, ini Ririn, seorang traveler sejati. Traveling tuh segala-galanya buat Ririn. Katanya, setiap 1 tahun paling enggak harus traveling 2 kali. Padahal tahun ini udah 3 kali. Tapi kelihatannya masih belum cukup juga nih. Loh, kok nge-like foto sendiri sih Rin? Kebiasaan deh. Dalam situasi apapun dan dimanapun, Ririn selalu nyempetin buat googling informasi di destinasi impiannya. Mau kemana lagi Rin? Oh, ternyata mau ke Malang lagi nih. Masih belum bosen ya Rin? Ririn selalu baca catatan perjalanan dan ulasan dari traveler lain di berbagai tempat. Lihat foto-foto traveler di sana juga jadi hal yang wajib. Tapi Ririn sadar, ternyata cukup banyak waktu yang habis terpakai karena banyaknya berganti platform untuk mencari informasi. Kok jadi ke aplikasi ini Rin? Nah, akhirnya ketemu juga nih sama aplikasi yang paling tepat buat kebutuhan Ririn. Sekarang Ririn gak bingung lagi untuk cari dan ngumpulin informasi wisata. Karena di Aturin udah tersedia informasi lengkap mengenai ribuan objek wisata di Indonesia. Ririn bisa mencontek itinerary punya traveler lain yang dibuat di Aturin. Ada ratusan referensi dan rekomendasi itinerary dari berbagai macam tipe traveler. Kalau Ririn mau buat itinerary-nya sendiri, tinggal pakai fitur custom itinerary. Drag and drop dengan mudahnya dari database objek wisata yang tersedia. Ririn juga bisa menemukan pemandu wisata tersertifikasi yang bisa menemaninya ketika di destinasi wisatanya nanti. Semua jadi mudah kan? Di Aturin, lagi ada campaign Total Bareng Aturin, yang artinya tourism go digital bareng Aturin. Bareng Aturin, Ririn bisa total untuk memesan paket wisata. Tentunya semua dijual langsung oleh pemandu wisata lokal maupun desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Produk pariwisata lokal sudah mulai terdigitalisasi loh. Selain di website, Ririn juga bisa menginstal aplikasi Aturin yang sudah ada di Play Store dan App Store. Hanya dalam satu genggaman, Ririn sudah bisa menikmati semua fitur tadi. Traveling jadi terasa lebih mudah dan menyenangkan. Ririn senang banget dengan pengalaman barunya bareng Aturin. Karena cuma dengan satu platform aja, Ririn udah bisa memenuhi semua kebutuhan rencana travelingnya. Bareng Aturin, Ririn jadi bisa banyak menghemat waktu dan tentunya lebih produktif. Sehingga traveling pun jadi lebih matang dan terencana. Nah, coba lihat Ririn sekarang. Dia udah nemuin platform perencanaan traveling favoritnya. Malahan, dia udah mulai sebarin ke teman-temannya tuh. Udah Rin, daripada depan laptop terus, mending traveling bareng Aturin aja. Siapa tahu ketemu jodoh di sana. Aturin, Beyond Traveling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, semuanya Sobat Aturin, terima kasih dan selamat datang di acara Aturin Talk yang ke-21. Aturin Talk adalah sebuah acara webinar yang diselenggarakan oleh Aturin yang kita akan membahas tentang berita-berita ataupun studi kasus mengenai pariwisata dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, Aturin Talk ke-21 kali ini, Aturin ingin menghadirkan temanya adalah inspirasi dari Sawah Lunto, kota Sawah Lunto di Sumatera Barat. Karena Sawah Lunto ini, sebagaimana kita tahu di tahun 2019 kemarin, bukan hanya Sawah Lunto sebenarnya, tapi dan sekitarnya meraih yang namanya UNESCO World Heritage Site, yaitu Ombilin Coal Mining atau tambang batubara Ombilin. Nah, kali ini, pada hari ini, jadi terima kasih rekan-rekan semua karena sudah ikut bergabung di hari Minggu, di akhir pekan ini, dan kita akan kedatangan namanya Pak Rahmat Kinosi Games, Sarjana Teknik dan Magister Teknik. Beliau adalah Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman dari Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawah Lunto di Sumatera Barat. Yang sudah hadir juga pada kesempatan kali ini. Saya mungkin mau nyapan dulu Pak Gino. Selamat siang Pak Gino, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Reza, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baik Bapak Pak Ibu Gino,
Ya, Terima kasih banyak. Saya kira tadi ini sudah ada yang hadir dari Bontang, ada dari tetangganya Pak Gino nih, Pekanbaru, kemudian dari Jakarta, dan juga ada. Jadi terima kasih sudah membersamai kita ya Pak Gino untuk topik siang kali ini. Nanti kita baik. akan mendengarkan Pak Gino lebih banyak lagi. Ya, Nah, siap. untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sebelum nanti masuk ke Pak Gino, jadi acara ini nanti akan berhadiah dan bersertifikat juga. Nah, sertifikat akan diberikan ketika Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua di akhir acara nanti mengisi presensi atau link absensi yang akan diberikan oleh rekan saya Jonas. Saya tidak sendirian kali ini, ada rekan saya juga dari Atorin, Jonas, yang akan ikut bergabung di acara kali ini. Nah, jadi terima kasih semuanya karena sudah bergabung di acara Aturin Talk ke-21. Berikutnya. Oke, ini ada dari Lembata juga ada yang ikut gabung, Bang Yanto. Ini Bang Yanto, Sobat Aturin nih. Saya kenal dekat dengan Bang Yanto. Oke, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah jika acara ini mengalami gangguan teknis. Jadi jika ada gangguan teknis yang kiranya mengganggu kelancaran acara, jangan khawatir karena kami silakan menginfokan di kolom chat, dan kemudian jika acara ini nanti harus terputus atau ada kendala lain, kami akan memberikan link yang baru atau kami akan mengambil atau tapping video dengan Pak Gino, kemudian akan kita berikan kepada rekan-rekan yang sudah mendaftar acara ini. Yang kedua, selama berjalan acara diharapkan Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua untuk mute mikrofonnya, karena nanti di sesi akhir acara akan ada Q&A session atau tanya jawab. Kemudian nanti kita akan foto bersama sebelum adanya kuis. Jadi Bapak dan Ibu nanti kita akan, jika berkenan, untuk menyalakan videonya karena kita ingin mengambil sesi foto bersama. Tanya jawab nanti akan ada setelah Pak Gino akan menyelesaikan materi presentasinya. Kemudian ada absen wajib, jadi peserta nanti teman-teman semua yang ingin mendapatkan sertifikat silakan untuk mengisi presensinya di akhir kegiatan. Kemudian akan ada kuis berhadiah. Jadi kita ada merchandise yang kita persembahkan hanya untuk satu orang. Jadi nanti kita akan ada kuis. Jadi pastikan Bapak dan Ibu nanti bisa mengikuti kuisnya. Kuisnya kita pakai platform Quizizz ya kalau saya tidak salah. Jadi nanti akan diberikan linknya di akhir acara supaya bisa mengikuti kuis dan mendapatkan merchandise dari Aturin dan Pak Gino. Berikutnya lagi. Nah, ini link absen peserta, tapi nanti akan kita bantu berikan di fitur chat juga. Jadi nanti akan kita berikan di fitur chat. Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua bisa langsung klik. Nah, jadi saya sedikit sebelum memulai, saya ingin menjelaskan tentang Aturin terlebih dahulu. Jadi apa itu Aturin? Aturin punya sebuah mimpi atau tujuan, kita ingin sekali memajukan industri pariwisata Indonesia melalui implementasi teknologi menuju pariwisata Indonesia yang inovatif, berdaya saing, berkualitas, dan berkelanjutan. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana kita bisa berbagi cerita, mendapatkan informasi banyak dari para pelaku nih, dan hari ini dari Pak Gino. Nah, Aturin juga sudah tersedia di Google Play dan App Store. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin melihat bagaimana fitur-fitur yang dari Aturin, bahkan di bulan Februari ini, di awal Februari kita punya fitur baru yang namanya Itinerary Creator. Jadi Bapak dan Ibu bisa untuk download, kemudian berbagi rencana perjalanan dan bisa menghasilkan poin-poin yang nanti bisa di-redeem untuk sesuatu hal atau sesuatu kebutuhan dari Aturin. Berikutnya. Aturin juga punya campaign atau kampanye untuk mendukung yang namanya pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berkualitas. Mulai dari Tourism Goes Digital atau Total Bareng Aturin, kita kerja bersama dengan teman-teman pegiat pariwisata di seluruh Indonesia bagaimana bisa memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan yang lebih positif. Kemudian kita juga ada The Traveler's Power, jadi kita ingin mengajak masyarakat atau wisatawan menjadi pejalan yang bijak, bertanggung jawab, sekaligus mendorong adanya kolaborasi antara pejalan untuk memajukan pariwisata di Indonesia. Kemudian ada One Traveler, One Tree, jadi setiap kegiatan Aturin yang sifatnya komersil, kita akan sisihkan juga untuk penanaman pohon di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Saat ini kita sedang berjalan di daerah Pantura, pantai utara yang ada di Pulau Jawa, dan kita akan terus berlanjut ke daerah-daerah lainnya untuk penanaman pohon. Kemudian kita juga ada Stronger Beyond Pandemic, karena yang sebagaimana kita tahu, industri pariwisata sangat terdampak dari adanya pandemi ini. Jadi kita punya campaign ini untuk membersamai teman-teman pegiat wisata
di seluruh Indonesia. Kemudian we are quality tourism. Jadi mungkin selalu ada perbincangan apakah pariwisata mengincar yang mana nih, kuantitas apa kualitas, dan kita tegaskan kalau sebenarnya yang paling dibutuhkan saat ini adalah pariwisata yang berkualitas. Dari mulai menerapkan CHSE, protokol kesehatan, carrying capacity, pembatasan, tapi tidak mengurangi rasa ataupun cara bagaimana wisatawan berwisata dan pegiat wisata mendapatkan dampak positifnya dari pariwisata. Berikutnya. Ini beberapa pemberitaan tentang Aturin. Jadi kalau Bapak dan Ibu ketik Aturin di Google, mungkin akan ada beberapa berita-berita, tapi ada dua hal penting atau dua keyword ya tentang Aturin, yaitu kita sangat fokus sekali tentang yang namanya wisata virtual dan juga desa wisata hingga sekarang. Berikutnya. Ini juga beberapa acara dari Aturin, kita mulai kegiatan-kegiatan, mulai dari wisata virtual, ada Aturin Talk juga yang kita lakukan hari ini, dan beberapa kegiatan lainnya. Berikutnya. Ini juga beberapa event lainnya, kita ada pelatihan-pelatihan, ada lomba, dan segala macamnya. Jadi pastikan berikutnya, Bapak dan Ibu bisa mengikuti Aturin, terhubung dengan kami. Di Instagram kita ada @aturin.official, ada @live@aturin, ada Expediso untuk trip provider atau tour operator yang di bawah Aturin. Kemudian juga ada Aturin Care untuk kegiatan-kegiatan sosial kami lainnya. Berikutnya. Baik, sebelum Pak Gino akan memulai presentasinya, kita akan tonton terlebih dahulu tentang apa itu OCMHS atau Ombilin Coal Mining Heritage Site yang sudah dinobatkan oleh UNESCO menjadi salah satu situs warisan dunia. Silakan kita tonton dulu videonya. The history of the Ombilin coal mining heritage of Sawah Lunto dated back to the 19th century when Willem Hendrik de Grief discovered coal deposits in Sungai Durian and in Ombilin River in 1868. The coal discovery led to the need of building infrastructure, mainly the mine and the railway system for transportation. The railway network and its engineering structure were built from 1887 to 1891. It spans 155 kilometers long from the mining town of Sawah Lunto to the Emhaven port in the west coast and has 5 stops in varying altitudes. Rag railway was introduced in Sawah Lunto, and the locomotive that went through this route had to change into the one equipped with the cogwheels using the turntable. This technology was its first application in the Netherlands East Indies. The Dutch government employed forced laborers called chain people or orang rantai from different parts of Sumatra, Java, and other nearby colonized territory. To cater the rising socio-economic activities, settlements, and company supporting facilities were constructed in the early 20th century. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. After Indonesia's independence, the operation of the Ombilin mining enterprise fell under the responsibility of the Bukit Asam state-owned company. In the 1990s, the coal productions reached its lowest point and the mining pits were gradually abandoned. In 2002, the coal production was officially stopped and the railway system was closed. However, the company's assets, many of which also associated with the character-defining attributes to express the outstanding universal value of this coal mining technological ensemble, are complete and intact. In 2001, the municipal government of Sawah Lunto set the vision of Sawah Lunto as cultural tourism mining town in 2020. Since then, efforts have been made for the preservation and presentation of property. In 2005, the former soup kitchen was revitalized and turned into Museum Gudang Ransum. In 2000, converted into train museum. The Mbah Suro mining pit was revamped in 2008 and served as information center showcasing the history of the Ombilin coal mining. In 2015, the Sawah Lunto coal mining industrial heritage was proposed by the government of Indonesia for inclusion in the UNESCO World Heritage Tentative List.
The nomination dossier for inscription on the World Heritage List was submitted in 2018. And I declare that Decision 43-8B 17 adopted like amended. I would like to thank the committee for its decision to inscribe the Ambilin coal mining heritage of Sawalunto to the World Heritage List. Gudang dan Sun, saksi kisahku. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah lihat video bagaimana perjalanan dari sebuah tambang batu bara yang dikelola oleh dulu oleh Belanda, kemudian BUMN mengambil alih, lalu sekarang dijadikan oleh tempat wisata. Itu jadi salah satu hal menarik. Nah, mungkin saya mau panggil dulu nih Pak Gino. Halo Pak Gino. Halo Pak Reza. Pak Gino, tadi kita sudah nonton video. Sebenarnya ada beberapa poin yang saya penasaran dan saya yakin teman-teman yang mendaftar acara ini, yang ikut acara juga penasaran. Kalau saya pribadi, penasarannya adalah pertama, bagaimana perjalanan OCMHS ya dan Sawah Lunto yang mengawali ini semua hingga akhirnya bukan hanya kota Sawah Lunto yang jadi kawasan heritage site-nya ini, tapi setahu saya ada beberapa kabupaten kota lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua OCMHS ini kan dinobatkan jadi World Heritage Site oleh Sawah Lunto ke tahun 2019 dan tahun 2020 kita tahu ada pandemi. Nah, apa sih dampak dari UNESCO World Heritage Site ini untuk kota Sawah Lunto sendiri gitu. Jadi mungkin nanti bisa dipaparkan oleh Pak Gino sedemikian rupa supaya bisa menjawab rasa penasaran dan saya yakin kita pengen tahu banyak informasi sebenarnya tentang perjuangan utamanya Pak Gino dan teman-teman pemerintah daerah di Sumatera Barat ataupun pemerintah pusat gitu ya yang membersamai OCMHS ini. Jadi silakan waktunya Pak Gino, waktu dan tempatnya kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pada pagi ini. Seperti yang disampaikan Pak Reza mengenai saya, mungkin mohon izin langsung untuk membuka paparan untuk share screen. Kami melihat juga beberapa peserta dari berbagai daerah, baik itu Sumatera, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan juga Jakarta, Kalimantan juga ada, dan NTT tadi, dan juga Bali. Mudah-mudahan Otorin Talk 21 ini inspirasi dari Sawah Lunto, Sumatera Barat, bisa sedikit menceritakan tentang bagaimana jalan panjang meraih UNESCO World Heritage Site. Baik, ini adalah materi paparan yang saya bagi menjadi 9, mulai dari apa itu World Heritage Site, terus syaratnya, terus proses sendiri, selanjutnya bagaimana implementasi secara nasional, dan juga di poin kelima sampai seterusnya adalah jalan panjang Sawah Lunto meraih dari status dunia ini, dan juga ringkasan tentang perjalanan pelestarian di Sawah Lunto. Selanjutnya terkait dengan dampak status dari warisan dunia ini. Dan juga tantangan dan harapan yang dihadapi. Baik, terkait dengan poin pertama yaitu World Heritage Site, ini mengacu kepada Konvensi 1972 yang diadopsi hasil konvensi mengenai perlindungan warisan budaya dan warisan alam dunia, atau yang lebih disebut dengan Konvensi Warisan Dunia, dengan misi utamanya adalah untuk penggalian, perlindungan, dan pelestarian segala situs alam dan budaya yang memiliki tentunya nilai universal luar biasa.
Dan Indonesia sendiri pada tahun 89 meratifikasi konvensi ini, konvensi tahun 1972 tentang perlindungan warisan budaya dan alam. Ini ditetapkan dengan keputusan Presiden nomor 6 tahun nomor 26 tahun 1989 untuk menetapkan ratifikasi konvensi oleh pemerintah Indonesia. Nah, untuk warisan dunia sendiri atau World Heritage List, ini apa yang sudah ditetapkan sampai 2021 itu lebih kurang 1.154 situs, yang untuk budaya sendiri ada 897 dan alam ada 218 dan campuran alam dan budaya ada 39. Dan juga ada yang sudah dihapuskan di daftar warisan dunia ini, ada 3. Terakhir tahun kemarin ada di Liverpool, Inggris. Dan dalam bahaya ada 52, termasuk Rainforest Sumatera yang ada di Indonesia. Dan negara yang sudah meratifikasi ada 167 negara. Dan ini adalah posisi Indonesia yang sudah memiliki 9 situs warisan dunia, baik itu yang terdiri dari budaya, 5 budaya, dan 4 alam. Ini ada beberapa, mulai dari tahun 91 ada Borobudur bersama dengan Prambanan, Komodo, dan Taman Lawrence, dan juga Ujung Kulon itu yang 91. Dan terakhir yaitu Ombilin Coal Mining Heritage of Sawah Lunto tahun 2019. Dan negara yang memiliki warisan budaya dunia yang paling banyak itu setelah diurut 1 sampai 20, yang terbanyak adalah Italia ada 58 dan diikuti Cina 56 dan seterusnya. Dan ini adalah tentative list atau daftar sementara situs warisan budaya dunia Indonesia yang sudah didaftarkan ada 19, mulai dari situs budaya dan situs alam. Dan yang kedua terkait dengan syarat World Heritage Site sendiri, ini perlu memenuhi 3 pilar. Yang pertama, perlu menemukan nilai penting luar biasa atau kriteria. Yang kedua, tentunya kriteria atau nilai penting luar biasa ini perlu dibuktikan bentuk fisiknya melalui keaslian dan keutuhan atau integrity dan authenticity. Dan yang ketiga tentunya ada perlindungan dan pengelolaan. Bagaimana perlindungan dan rencana pengelolaan harus sudah direncanakan. Jadi 3 hal ini menjadi dasar untuk ditetapkan menjadi situs warisan dunia. Dan seperti yang kita lihat di sini ada kriteria, itu memenuhi salah satu dari 10 kriteria yang memiliki nilai universal luar biasa, dan keaslian dan keutuhan ini atau authenticity dan integrity perlu memperlihatkan secara fisik. Untuk perlindungan dan pengelolaan tentunya sudah ada upaya untuk melestarikan. Baik, ini proses pengusulan sendiri mulai dari daftar sementara. Kita daftarkan di dalam tentative list, terus pengajuan, yaitu dengan melengkapi dokumen, baik itu dokumen nominasi maupun dokumen rencana pengelolaan. Selanjutnya dari UNESCO sendiri akan melakukan pemeriksaan teknis dan akan diteruskan kepada Badan Penasehat, itu kalau untuk warisan budaya itu ICOMOS dan untuk alam IUCN. Nah, dan dalam masa penilaian ini akan dilakukan 2 tahapan, yaitu peninjauan situs dan peninjauan sejawat. Tentunya 2 hal ini menjadi kunci juga untuk masuk kepada
saran dari Badan Penasehat kepada komite untuk diteruskan sehingga nanti akan dibahas pada sidang Komite Warisan Dunia dengan ada 4 hal yang akan dihasilkan pada sidang tersebut. Yang pertama dikukuhkan, yang kedua dikembalikan, yang ketiga ditunda, dan yang keempat tidak dikukuhkan. Selanjutnya terkait dengan implementasi secara nasional, ini berkaitan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Ini dapat kita lihat skema yang ada di sini, mulai dari pendaftaran objek yang diduga untuk cagar budaya, ada penemuan, pencarian, dan juga pemilik yang mengusulkan. Nanti akan dilakukan kajian oleh tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya ini juga dibentuk oleh kepala daerah itu secara bertingkat, mulai dari kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Dan juga akan muncul nanti rekomendasi kepada kepala daerah, mulai dari penetapan, penghapusan, dan pemeringkatan. Yaitu nanti akhirnya kepala daerah akan menetapkan sebagai cagar budaya, dan juga akan muncul atau legal formalnya akan muncul surat keputusan kepala daerah tentang penetapan cagar budaya, dan akan ditandai dengan bukti surat keputusan cagar budaya dan surat kepemilikan. Dan selanjutnya nanti juga akan diadakan pemeringkatan, baik itu pemerintah kabupaten kota, peringkat provinsi, hingga nasional. Dan sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya ini pada pasal 46, di mana cagar budaya peringkat nasional yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dapat diusulkan oleh pemerintah menjadi warisan budaya dunia. Nah, inilah tahapan untuk secara nasional. Baik, kita masuk ke materi kelima terkait dengan jalan panjang meraih UNESCO World Heritage Sawah Lunto. Ini seperti yang kita lihat di sini, ini adalah hamparan sawah. Ini adalah yang dinamakan Sawah Lunto yang dikenal saat ini. Ini adalah sebuah lembah yang membentang sebuah sungai, yaitu Sungai Lunto. Di kiri kanannya ada sawah. Jadi ini asal muasal dari Sawah Lunto ini. Untuk peta lokasi, mohon izin Bapak Ibu, ini Kota Sawah Lunto sendiri seperti kita lihat berada di Sumatera, tepatnya Provinsi Sumatera Barat. Dari bandara atau kota ibu kota provinsi, Kota Padang, itu lebih kurang 95 km. Itu dapat kita tempuh melalui 3 jalur darat. Yang pertama melalui Kota Solo itu bisa ditempuh dengan 2 jam lebih sedikit, dan melalui Kota Padang Panjang dan Danau Singkara itu bisa 2,5 jam, dan juga dari Kota Padang, Padang Panjang, Batu Sangkar, dan Sawah Lunto sendiri itu sekitar 3 jam. Dan ini adalah posisi kota lama atau asal mula Kota Sawah Lunto yang seperti pada foto sebelumnya. Jadi ini gambaran peta lokasi Kota Sawah Lunto. Nah, bagaimana sejarah Sawah Lunto? Jadi penemuan batu bara, sebenarnya sebelum Belanda masuk, berdasarkan laporan dari Van Leer pada 1917 bahwa sebelum kedatangan Belanda, masyarakat setempat sudah melakukan penambangan mulai di Sijantang dan pemuatan di tepi Batang Ombilin. Bagaimana batu bara yang keluar atau lidah arang yang keluar muncul ke permukaan di pinggir sungai ini sudah dicongkel-congkel oleh masyarakat untuk dijadikan bahan atau alat untuk memasak, dan bahkan sudah dijual ke daerah selatan melalui dengan perahu. Nah, setelah tahun 1868
ditemukan deposit oleh geolog Belanda yaitu Willem Hendrik de Greef dengan jumlah yang besar, lebih kurang 200 juta ton di cekungan Ombilin ini atau di Sungai Ombilin. Nah, dengan penemuan batu bara ini, pemerintah Belanda tentunya sudah berpikir bahwa ini adalah sumber energi yang sangat-sangat tren saat itu dengan revolusi industri, dengan pembangkit atau sumber dari fosil yaitu batu bara. Akhirnya pemerintah Belanda sendiri menggelontorkan anggaran agar batu bara ini dapat dibawa keluar dari Sawah Lunto. Sehingga mereka mencanangkan 3 megaproyek 3 serangkai atau linkage project. Ini dibangun hingga menghabiskan anggaran 15 juta gulden saat itu. Dan ini adalah gambaran bagaimana pembangunan dari 3 serangkai tersebut, kota tambang, jaringan, rel kereta, dan pelabuhan untuk pendistribusian batu bara keluar dari Sawah Lunto. Dan setelah kemerdekaan ada nasionalisasi dan juga tambang dikelola oleh perusahaan yang ditunjuk oleh negara. Hingga pada tahun 99 itu perusahaan tambang berhenti berproduksi. Ini memang rentang tahunnya 99, 2000, 2021 itu terjadi sebuah kemunduran dari kota ini. Bahkan banyak sekali eksodus dari masyarakat kota keluar dan juga banyak terjadi kriminalitas. Bahkan pertumbuhan ekonomi hanya mungkin kalau dihitung hanya seperti kecamatan untuk ukuran sebuah kotanya tidak memenuhi. Di Sawah Lunto saat itu menuju kota mati. Nah, dengan kondisi tersebut masyarakat, pemerintah dan legislatif mencoba duduk bersama mencari sebuah solusi bagaimana permasalahan ini dapat dipecahkan atau dicarikan solusinya. Hingga dirumuskan sebuah visi kota pada tahun 2001, yaitu Sawah Lunto tahun 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Dan agar ini lebih menjadi sebuah produk hukum yang menjadi kuat, ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang visi misi Kota Sawah Lunto. Dan inilah menjadi dasar dan tonggak awal dari proses atau gerakan pelestarian di Sawah Lunto. Nah, ini langkah-langkah untuk mewujudkan visi. Setelah diterbitkan peraturan daerah tersebut, juga disusun sebuah buku Sawah Lunto 2020, bagaimana per tahunnya apa yang akan dilakukan per 5 tahun hingga 20 tahun ke depan. Jadi pada tahun 2003 mulai dilakukan pendataan tinggalan bersejarah ini, bekerja sama dengan berbagai pihak dan juga bekerja sama dengan beberapa komunitas, dan dilanjutkan pada 2004 melakukan revitalisasi bangunan dan kawasan bersejarah yang ada di Sawah Lunto, dan juga penerbitan peraturan daerah tentang pengelolaan benda cagar budaya pada tahun 2007, dan juga diganti dan disesuaikan dengan Undang-Undang Cagar Budaya terbaru pada tahun 2016 yang lalu. Dan juga penetapan cagar budaya tinggalan bersejarah ini sebagai cagar budaya sudah dilakukan sejak 2007 dan dilanjutkan 2014, 2017, 2019 dan seterusnya setiap tahun setelah kita sangat konsen dalam penetapan cagar budaya ini. Dan juga penerbitan peraturan daerah tentang penataan kawasan kota lama sendiri itu diterbitkan tahun 2010 untuk mengatur bagaimana kota lama ini dapat pembangunan atau pertumbuhannya dapat terkelola dengan baik. Dan seminar, workshop, sosialisasi tentang pelestarian ini dilakukan terus. Bahkan kita sudah membicarakan untuk penominasian warisan dunia. Nah, ini sejak 2011 hingga 2019 kita terus lakukan,
Dan setiap tahun tentunya gerakan pelestarian atau kegiatan pelestarian terus juga dilakukan. Ini adalah pengelola cagar budaya yang ada di Kota Sawalunto, Dinas Kebudayaan, Peninggalan Sejarah dan Permusiuman yang mengelola tentang kebudayaan ini didirikan terpisah dari urusan-urusan lainnya, seperti di beberapa daerah bergabung dengan pendidikan, bergabung dengan pariwisata. Dan ini sejak 2016 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 dan dibentuk pada Januari 2017 menjadi Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permusiuman Kota Sawalunto. Dan sumber daya manusia dan pendanaan pengelola cagar budaya Kota Sawalunto sendiri, selain dinas yang ada, tentunya perlu ada sumber daya manusia yang akan mendukung dari program-program ini, mulai dari tim ahli cagar budaya yang akan merekomendasikan kepada kepala daerah untuk penetapan, penghapusan, dan pemeringkatan. Tentunya ada tim yang bekerja sebelum itu, yaitu tim pendaftar cagar budaya. Ini dibentuk oleh kepala dinas kebudayaan yang akan mengumpulkan dan mendata serta menginventaris dari masyarakat maupun pemilik cagar budaya itu sendiri. Dan ke depan tentunya kita berharap juga akan membentuk tim ahli bangunan gedung cagar budaya bersama tenaga ahli pelestarian sebagai diamanatkan Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Tata Ruang dan Bangunan. Sumber pendanaan sendiri dari program kegiatan yang ada di dinas, yaitu pemerintah kota sendiri, pemilik aset, di mana aset yang terbanyak adalah BUMN, dalam hal ini perusahaan tambang dan perusahaan perkeretaapian, dan dukungan kementerian terkait. Ini seperti yang dilihat sebelah kanan adalah surat keputusan wali kota tentang pembentukan ahli cagar budaya Kota Sawalunto. Ini adalah skema usulan penggajian dan penetapan dari cagar budaya. Ini dilakukan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Peninggalan Sejarah dan Permusiuman tentang pedoman tata kerja tim ahli cagar budaya. Bagaimana proses dari pemilik atau pemohon untuk penetapan diberikan kepada tim pendaftar untuk diisi form sesuai dengan ketentuan yang ada, dilakukan cek lengkapan dan akurasi, dan dikoordinasikan dengan ahli cagar budaya dan tim pengolah data. Nanti apabila lengkap, kalau belum lengkap akan dikembalikan untuk memenuhi atau melengkapi. Apabila telah lengkap dan akurat akan dikirim ke tim ahli cagar budaya untuk segera disidangkan. Nah, setelah ada sidang, nanti akan ada rekomendasi kepada kepala daerah untuk ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat keputusan penetapan. Ini adalah beberapa dokumentasi tentang pendataan cagar budaya. Mulai kita lakukan briefing dan inventaris cagar budaya atau objek diduga cagar budaya yang akan dilakukan survei dan juga melengkapi form atau kelengkapan data yang kita butuhkan. Kita lakukan survei, pendataan, pengukuran, dan juga kita lakukan koordinasi baik itu dengan pemerintah setempat dan juga pemilik, dan juga kita lakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dibutuhkan. Ini adalah dokumentasi sidang kajian dari tim ahli cagar budaya Kota Sawalunto. Jadi dari berkas untuk sidang ini, berkas yang sudah disiapkan oleh tim pendaftar, kita lakukan kajian beberapa tahapan, baik itu kajian secara dokumen dan juga kita lakukan observasi lapangan, dan juga kita perlu buktikan dengan narasumber dan sumber-sumber data, baik akademis dan sumber arsip lainnya. Dan untuk cagar budaya Sawalunto sendiri hingga 2021 sudah ditetapkan 153 cagar budaya yang terdiri dari 16 benda, 12 struktur, 16 situs, dan 109 bangunan. Ini ada 6 surat keputusan yang sudah menetapkan
cagar budaya sejak 2007 hingga 2021. Ini adalah matrik Bagan mulai dari 2007 hingga 2021. Dan dengan telah ditetapkan cagar budaya peringkat kota sesuai dengan amanat undang-undang, diperingkatkan menjadi cagar budaya peringkat nasional. Ini tepatnya dilakukan pada tahun 2014, di mana kawasan cagar budaya peringkat nasional Kota Lama Tambang Batubara Sawalunto melalui proses pemberkasan hingga sidang dan observasi lapangan oleh tim ahli cagar budaya nasional, hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2014 menetapkan kawasan atau Kota Lama ini sebagai cagar budaya peringkat nasional. Nah, sesuai dengan ini juga dapat kami informasikan bagaimana pengendalian pembangunan yang ada di bangunan dan kawasan cagar budaya perlu skema untuk pengurusan, untuk perizinannya, mulai dari bagaimana memberikan rekomendasi dan juga memberikan arahan untuk pelestarian maupun dari ketata ruangan, dan juga nanti akan keluar skema perizinan baik itu izin mendirikan bangunan maupun pemugaran. Nah, ini adalah pada 2015 sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya bahwa cagar budaya peringkat nasional dapat diusulkan menjadi warisan budaya dunia. Hingga pada tahun 2015, tepatnya 30 Januari, Kota Tambang Batubara Sawalunto masuk ke dalam daftar sementara atau tentatif list UNESCO. Nah, ini memang waktu itu baru terkait dengan Kota Lama tambang batubaranya, belum berkembang sampai ke 7 kabupaten kota seperti saat ini. Dan ini adalah daftar sementara pada tahun 2015 itu Sawalunto masuk bersama dengan beberapa daerah lainnya atau situs lainnya. Dan ini adalah roadmap penominasian sejak 2015. 2016 kita coba mengirim draft dokumen nominasi, dan juga kita menerima tanggapan dari Sekretariat UNESCO, dan kita lakukan revisi dan perbaikan pada 2016 hingga 2017. Kita kembali memasukkan untuk mengecekkan administrasi pada 2017, dan hingga pada 2018 awal, tepatnya Februari, kita memasukkan dokumen nominasi dan rencana pengelolaan. Nah, ini mulai kita lengkapi 2 dokumen ini. Dan pada bulan Maret 2018 kita mendapat tanggapan bahwa sudah lengkap serta memenuhi persyaratan untuk diteruskan kepada Dewan atau Badan Penasehat ICOMOS. Dan pada Juni hingga Desember ini dilakukan evaluasi oleh ICOMOS, mulai dari pengecekan dokumen dan juga survei ke lokasi. Dan ini bagaimana beberapa tahapan seperti untuk konfirmasi daripada dokumen dan juga hasil daripada survei lapangan. Ini adalah beberapa dokumentasi. Seperti di tahun 2015 kita melengkapi sumber daya untuk pelestarian ini ahli cagar budaya pada tahun 2015, ujian sertifikasi. Kita terus melakukan koordinasi untuk daftar sementara dengan Kemdikbud dan Kemenko PMK, dan juga Kemendikbud sendiri mengadakan pameran perjalanan warisan dunia di Sawalunto saat itu, dihadiri langsung oleh Dirjen dan Direktur. Dan ini dokumentasi tentang rapat terbatas stakeholder yang akan mengusulkan Kota Lama Tambang Batubara menjadi situs warisan dunia. Dan juga workshop terus kita lakukan, yaitu workshop tentang daftar sementara dan juga workshop tentang sosialisasi dan juga bagaimana proses penominasian ini. Dan juga rapat koordinasi dengan Pokja Warisan Dunia, yaitu KNIU, Kemendikbud, Kemenko PMK, dan Kemenlu. Kita lakukan sejak 2015.
dan juga kita terus mengadakan penyusunan berkas nominasi ini, mulai dari pengumpulan data potensi atribut, nilai penting luar biasa, dan mereview kajian-kajian yang sudah ada, serta terus mengadakan seminar internasional, pertemuan jaringan pelestari Sumatera. Waktu itu juga menghadirkan beberapa pembicara dari Belanda. Ini juga sangat mendukung dari program ini sendiri. Ini adalah beberapa dokumentasi tahun 2016 dan 2015, bagaimana rapat-rapat kerja terus dilakukan, pembahasan mulai dari atribut hingga memang diputuskan saat itu tepatnya pada November 2015 itu tidak hanya meliputi Kota Lama, tapi masuk jalur transportasi dan pengapalan batubara di Silogunung, karena untuk nilai penting universal luar biasanya terputus apabila tidak semua atribut kita usulkan. Dan ini adalah beberapa kali audiensi yang dilakukan oleh wali kota bersama dengan DPRD Kota Sawalunto dengan Dirjen Kebudayaan. Ini masih dengan rapat kerja dan juga menghadirkan beberapa narasumber, dan juga kita lakukan finalisasi dokumen dengan pendampingan ahli oleh Kemdikbud saat itu. Dan ini koordinasi antar stakeholder tentang perkembangan, dan juga kita lakukan rapat koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten kota yang masuk ke area yang dinominasikan. Dan ini rapat dilanjutkan dengan rapat kerja, dan tentunya ini berbagai kegiatan pendukungan dalam proses nominasi kita lakukan. Dan kita lakukan koordinasi dengan pemilik sendiri, baik itu PT Kereta Api Bukit Asam, dan juga dengan kepala daerah kita laporkan bagaimana proses penominasian ini berjalan. Dan juga pada Mei 2017 kita belajar tentang rencana pengelolaan sebuah situs warisan dunia di Borobudur. Ini adalah beberapa dokumentasi tentang bagaimana studi monitoring pada event pemanfaatan situs warisan dunia sebagai waktu itu proses perayaan Waisak. Dan ini bagaimana review dari dokumen dan survei area nominasi. Ini juga saat itu difasilitasi oleh Kemdikbud dengan mendatangkan ahli dari Belanda saat itu, dan juga beberapa ahli nasional. Dan juga beberapa rapat kerja, dan setelah penetapan cagar budaya peringkat nasional dilakukan kajian zonasi untuk pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dapat dimaksimalkan. Dan juga ini berkaitan dengan proses nominasi Kota Tua Jakarta. Kami juga mengikuti dan belajar banyak dari Kota Tua Jakarta. Pada September 2017 mereka dievaluasi oleh ICOMOS ke lokasi area yang dinominasikan. Lebih kurang 5 hari kami mengikuti bagaimana persiapan dalam proses evaluasi ini. Ini juga dilakukan terus bagaimana pembinaan, rapat koordinasi, dan juga rapat-rapat, dan juga dibuat semacam MOU atau kesepakatan di tingkat provinsi. Ini beberapa rapat kerja, rapat konsultasi, dan sosialisasi. Baik, selanjutnya ini adalah berkas nominasi, ada 2 dokumen, yaitu dokumen nominasi dan dokumen rencana pengelolaan atau manajemen plan. Jadi 2 dokumen ini yang kita kirim pada Februari tahun 2018. Ini adalah penyiapan sosialisasi dan papan informasi. Jadi kita tidak hanya menyiapkan secara dokumentasi, tapi kita menyiapkan secara masyarakat dan secara pemahaman daripada stakeholder yang ada. Dan juga kita adakan sosialisasi mengenai area nominasi, kita lakukan secara bersama-sama, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pusat, pemilik aset, serta masyarakat. Dan ini koordinasi dengan pemangku kepentingan, perusahaan yang memiliki aset dari pemerintah provinsi.
Dan juga tentunya kita perlu menyiapkan sekretariat sekolah dan pusat informasi. Kita memanfaatkan salah satu ruang di Zoom ada Sawalunto. Ini belum evaluasi kita adakan simulasi persiapan bagaimana nanti ahli ICOS datang, kita sudah memprediksi kegiatan persen. Dan ini saat evaluasi Komos datang ke Solo dari pusat, provinsi, dan 7 kabupaten. Cek Pak Gino, apa sudah terhubung kembali? Rekan-rekan semua, Maaf. ini sambil menunggu Pak Gino. Iya, mohon maaf ini hilang. Ya, it's okay Pak Gino, silakan. Kalau sudah siap lagi untuk bisa dilanjutkan. Kita tadi menarik ya teman-teman, kita baik, sudah. Pak Reza, saya. Silakan Pak Gino. Mungkin supaya ini videonya dimatikan tidak apa-apa Pak Gino. Oh baik, iya mungkin karena ini menghemat bandwidth stabil ya. Saya stop. Ya, oke. Saya lanjut. Silakan. Tadi sampai di dokumen ini ya Pak Reza ya. Betul. Ya. Berkas nominasi. Nah, ini berkas nominasi ini ada 2 dokumen, yaitu dokumen nominasi dan dokumen rencana pengelolaan. Ini yang dikirimkan pada Februari 2018. Nah, dan selain dokumen, tentunya kita perlu memberikan pemahaman kepada stakeholder maupun pemilik dan masyarakat. Tentunya kita siapkan materi untuk sosialisasi dan papan-papan informasi pada kawasan yang kita nominasikan. Dan ini adalah sosialisasi dan pemenahan area nominasi yang kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat, serta pemilik aset, serta masyarakat yang ada di area tersebut. Ini juga koordinasi dengan pemangku kepentingan dari pemerintah dan juga pemilik aset sendiri, kita lakukan terus dan untuk persiapan proses evaluasi. Dan juga tentunya perlu semacam sekretariat pengelola, ini kita manfaatkan satu ruangan di Museum Gunaransum sebagai sekretariat pengelola dan pusat informasi selama penominasian. Dan ini juga menjadi faktor kunci saat evaluasi oleh ICOMOS ke Sawalunto. Dan juga rapat persiapan kita lakukan untuk evaluasi ICOMOS dan juga simulasi kita lakukan sehingga persiapan dapat lebih dimatangkan baik secara dokumen, koordinasi, dan juga secara lokasi. Ini adalah saat evaluasi ICOMOS ke area nominasi 3-7 September 2018. Ini didampingi oleh pemerintah pusat, provinsi, dan 7 kabupaten kota, serta pemilik aset yang kita nominasikan. Jadi evaluatornya saat itu ICOMOS Australia yang datang ke area nominasi. Dan setelah dilakukan evaluasi ke lokasi, tentunya ada konfirmasi untuk hasil evaluasi ini. Sehingga ICOMOS Paris saat itu meminta untuk dilakukan telekonferensi atau World Heritage Panel diskusi pada November 2018 terkait dengan temuan-temuan di lapangan dan juga pembuktian dari dokumen yang sudah kita kirimkan. Dan pada bulan Februari 2019 kita diberikan tugas untuk memberikan tambahan informasi dan hal-hal yang diperlukan oleh ICOMOS untuk merekomendasi
penetapan atau rekomendasi untuk di persidangan nantinya. Dan ini adalah tambahan informasi dan rekomendasi hasil evaluasi ICOMOS ke area nominasi. Dan sebelum sidang, pemerintah Indonesia sendiri melakukan misi diplomasi di Kemenlu saat itu, tepatnya 2 Mei, dengan 20 duta besar anggota Komite Warisan Dunia. Ini diundang ke Kemenlu dengan mengadakan pameran dan diskusi dan paparan tentang bagaimana mengkampanyekan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto ini. Dan akhirnya pada Juli 2019 kita masuk ke sidang komite ke-43 di Baku, Azerbaijan, setelah hari ke-6, tepatnya 6 Juli 2019, kita dibahas melalui sidang komite ini. Alhamdulillah ini berjalan sangat mulus, walaupun sebelum sidang kita mendapat pertanyaan dari anggota komite saat itu yang bertanya, yaitu Australia, dan yang kedua Kuwait, namun bisa kita selesaikan dan kita diskusikan di luar sidang karena memang mereka bertanya melalui email ketua delegasi kita saat itu, kita tanggapi di luar sidang saat break, dan juga dari Kuwait sendiri sebelum sidang sudah dapat dikonfirmasi oleh delegasi Indonesia saat itu. Ini adalah sertifikat warisan dunia yang telah diterima oleh Indonesia, tepatnya untuk warisan budaya yang kelima. Dan juga ini adalah foto dari anggota delegasi Indonesia yang hadir saat itu. Ini ada 22 orang yang menghadiri sidang Komite Warisan Dunia ke-43 di Baku, Azerbaijan. Ini sedikit ringkasan perjalanan pelestarian di Sawalunto, bagaimana tambang berhenti, terus lahir visi misi, terus langkah menuju visi, terus tahapan pelestarian mulai dari perencanaan, membangun jaringan pelestarian, melakukan penelitian, dan tentunya ada kiat untuk agar ini dapat dilakukan secara konsisten. Dan 2005 sebenarnya ini sudah menjadi wacana di mana kepala daerah saat itu sudah memperbandingkan budaya Sawalunto dengan warisan budaya dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Bahkan sudah mengatakan bahwa ini layak untuk disandingkan dengan beberapa kota warisan dunia lainnya. 2007 mulai dari pembuatan dan penetapan cagar budaya 2014 cagar budaya peringkat nasional, dan masuk tentative list 2015, 2016 masuk draft awal, penominasian 2017 dan 2018 dilengkapi, 2018 September evaluasi, 2018 November itu telekonferensi, 2019 Februari tanggapan dan tambahan informasi, dan juga Maret 2019 kita sudah dapat bocoran rekomendasi hasil evaluasi oleh ICOMOS bahwa Ombilin Coal Mining Heritage Sawalunto untuk direkomendasikan untuk ditetapkan pada Mei 2019 misi diplomasi, dan Juli kita masuk sebagai situs warisan budaya dunia. Terus bagaimana dengan dampak status warisan dunia ini sendiri? Memang pasca penetapan, tepatnya kami baru pulang dari sidang Baku, mungkin baru seminggu itu sudah nampak perubahan Sawalunto yang sebelumnya untuk dikunjungi oleh wisatawan mancanegara itu dalam setahun mungkin kita hanya bisa melihat 5 atau 6 kali lah kita bisa lihat kunjungan. Namun saat itu kami sudah mulai melihat di Sabtu Minggu itu sudah terlihat beberapa wisatawan mancanegara berkunjung ke Sawalunto. Bahkan di kantor imigrasi kedatangan di Borang kedatangan sudah hampir di hanya 5 bulan berjalan dari Juli hingga Desember itu bahkan sudah hampir 500 pengunjung dengan tujuan ke Sawalunto, saya itu dari mancanegara. Nah,
Dampaknya tentunya kualitas pengunjung ke Kota Sawalunto meningkat. Mungkin tidak hanya sekedar kuantitas kita saat ini kita sudah mengacu ke kualitas. Dan yang kedua, dukungan dan kerjasama baik itu lembaga dalam dan luar negeri ini juga ada peningkatan, dan juga perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi sudah mulai meningkat. Yang selanjutnya, lokasi dan subjek dari penelitian akademisi dan ahli ini sudah banyak sekali dan bahkan sangat meningkat. Kami secara pribadi dan lembaga sendiri menangani cukup banyak penelitian ke Sawalunto. Dan tentunya menjadi rujukan daerah-daerah lain khususnya di Indonesia terkait langkah sukses mendapatkan pengakuan melalui UNESCO World Heritage ini. Dan juga tidak hanya Indonesia, bahkan kami pada tahun yang sama diminta hadir ke Thailand untuk mempresentasikan kiat-kiat sukses menjadi situs warisan dunia ini. Dan mulai bermunculan ekonomi kreatif dan jasa usaha pariwisata baru. Bagaimana kota yang kota lama itu dulu tidak banyak pilihan-pilihan untuk mulai dari kuliner dan juga berbagai usaha lainnya sudah mulai bermunculan. Dan untuk tantangan sendiri tentunya ini menjadi tugas bersama dengan belum adanya badan pengelola World Heritage ini yang terintegrasi. Karena sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada, dengan ditetapkan menjadi cagar budaya nasional saja harus ada badan pengelola. Ini sudah menjadi warisan dunia, tentunya ini perlu menjadi perhatian kita bersama, bahkan mungkin ini perlu segera pemerintah mengambil keputusan. Dan yang kedua, belum mendapat prioritas nasional dan provinsi, memang kalau secara perhatian mulai meningkat tapi belum menjadi prioritas. Dan tantangan berikutnya tentunya dengan status ini perlu penataan kota dan aktivitas ekonomi yang secara kualitas lebih baik hingga layak untuk dikunjungi oleh dunia atau pengunjung dari mancanegara. Dan tantangan berikutnya yaitu keterbatasan mulai aksesibilitas ke Sawalunto sendiri dan akomodasi yang tersedia dan amenitas sendiri masih belum memadai untuk sebuah warisan dunia, tapi kita mudah-mudahan terus berupaya untuk peningkatan ini. Dan juga keterbatasan kualitas pelaku pariwisata dan budaya ini masih ada keterbatasan baik secara ketersediaan dan kualitas dari pelaku ini sendiri. Dan juga keterbatasan pemahaman stakeholder masih menjadi catatan kita bahwa kita masih perlu bekerja keras, bekerja bersama agar pemahaman ini dapat kita seragamkan. Dan berikutnya adalah harapan bagaimana kita berharap adanya segera dibentuk badan pengelola situs warisan dunia ini oleh pemerintah pusat tentunya, karena ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan kita berharap juga perlu ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, sehingga ini sudah menjadi prioritas. Dan juga dari ketata ruangan sendiri kita berharap ini juga ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional bidang budaya untuk CMHS ini. Dan juga kita berharap nanti ada peningkatan kualitas pelaku pariwisata dan budaya. Dan yang terakhir adalah bagaimana pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dengan status ini. Dan itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti kita dapat berdiskusi dan tanya jawab. Terima kasih Pak Reza, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gino atas penyampaiannya ya. Saya jadi teringat pertama kali saya datang ke Sawalunto itu tahun 2002, sekitar di akhir 2002, kemudian dengan orang tua saya. Lalu dan ketika saya datang lagi ke Sawalunto, mungkin 10 tahun setelahnya itu
ada banyak perubahan. Jadi saya pun melihat kelihatannya oke, kota Sao Lunto ternyata berbenah karena dari 10 tahun 2002 dan 2012 itu ada perbedaan yang cukup signifikan dari kota. Walaupun memang pernah ada rumor ini kota setelah selesai tambang mau diapakan gitu ya. Dan saya kira banyak kota-kota lain kalau kita belajar dari Australia itu ada PB tambang opal di South Australia. Kemudian sekarang juga jadi mining tourism ya istilahnya. Jadi tempat bekas tambang jadi tempat pariwisata. Atau mungkin Kimberley Town yang ada di Afrika juga sama, bekas tambang diamond atau berlian jadi tempat wisata. Dan ini Sao Lunto ya, yang kita patut berbangga Indonesia juga punya seperti itu. Dan mungkin benar kata Pak Gino ya, Sao Lunto jadi semacam inspirasi untuk tempat-tempat lain. Kita katakanlah mungkin Belitung, bekas tambang timah, Pulau Belitung bekas tambang timah, sekarang berbenah untuk jadi destinasi atau kawasan pariwisata. Kemudian juga ada Pongkor di Jawa Barat, di Kabupaten Bogor, tambang emas sekarang berbenah jadi tempat wisata. Jadi memang dan jalan yang panjang, saya sepakat sekali jalan yang panjang bagi pemerintah Kota Sao Lunto ataupun pemerintah pusat untuk menjadikan Kota Sao Lunto punya status UNESCO World Heritage. Baik, rekan-rekan semuanya, terima kasih sekali lagi Pak Gino. Kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Saya kira ada beberapa yang bertanya di kolom chat. Saya akan bacakan ke Pak Gino, kemudian nanti bisa ditanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, silahkan dipersilakan untuk raise hand. Kemudian nanti saya akan mempersilakan rekan-rekan untuk bertanya kepada Pak Gino. Sementara saya mau mulai dari pertanyaan. Ini ada yang bertanya nih Pak Gino. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk site yang sudah digugurkan, mungkin ini kasus yang tadi yang Pak Gino katakan ya. Untuk site yang sudah digugurkan, seperti di Liverpool, apakah bisa diajukan lagi sebagai World Heritage Site? Kemudian yang kedua adalah untuk tentative lifts di Indonesia, apa site yang prosesnya sudah hampir selesai? Mungkin Pak Gino mungkin barangkali tahu ya Pak Gino, ada informasi-informasi apa yang tentative list-nya sudah hampir selesai. Itu dulu Pak Gino pertanyaannya. Baik Pak Reza, ini dari Pak Johar ya. Terima kasih Pak Johar. Kalau untuk situs yang sudah gugur, tentunya ini berkaitan dengan nilai penting universal luar biasanya yang sudah kena atau pengelolaannya yang kena. Ini tidak bisa lagi diajukan karena ini sudah sudah cacat gitu. Dan untuk tentative list Indonesia sendiri, terakhir kami dapat kabar itu Sumbu Filosofi yang ada di Yogyakarta itu sudah submit dokumen nominasi dan dokumen rencana pengelolaan. Itu Pak Reza. Oke, terima kasih Pak Gino atas jawabannya. Berarti kalau OUV ya, Outstanding Universal Value, kalau dari Sao Lunto itu ya tadi Pak Gino ya, bukan hanya sekedar batu baranya, tapi proses ya, mulai dari rel kereta apinya, jalur transportasi, logistik, kemudian hingga pelabuhan berarti ya, alur untuk transfer batu baranya itu juga termasuk ya untuk OUV-nya dari Sao Lunto. Betul, ini jadi OUV-nya adalah bagaimana eksplorasi dan eksploitasi batu bara ini memunculkan sebuah kumpulan teknologi mulai dari kota tambang, jaringan transportasi hingga pengapalan, dan bagaimana penerapan teknologi dari pengetahuan bangsa Eropa yang diterapkan di Asia atau wilayah timur dunia dengan menyesuaikan geografis yang ada di Indonesia sendiri. Oke, clear. Thank you Pak Gino. Ini datangnya dari Ibu Azidah dari Disparpora ya, Bontang nih, Kalimantan. Dia ingin bertanya ke Pak Gino, untuk bisa mengajukan pendaftaran cagar budaya,
berapa tahun kira-kira bangunan tersebut dinyatakan layak untuk didaftarkan sebagai cagar budaya tuh Pak Gino? Mungkin Pak Gino punya informasi berdasarkan pengalaman di Sawalunto, Pak. Silakan Pak Gino. Ya, baik. Ini dari Didis Parpora ya. Ya, jadi sesuai dengan amanat undang-undang untuk dijadikan cagar budaya perlu memenuhi unsur dari pasal tersebut, mulai dari usia, umurnya minimal 50 tahun, tapi nanti di pasal berikutnya ada juga pengecualian untuk umur di bawah 50 tahun. Yang kedua, dia mewakili gaya dan mempunyai arti penting, nilai gayanya itu gaya arsitektur dan sebagainya. Yang ketiga, dia mempunyai nilai penting dari sejarah, dari tokoh, dan juga dari masyarakat sendiri. Dan apabila dia belum memenuhi 50 tahun, namun dia mempunyai arti khusus bagi masyarakat, komunitas, dan bahkan dari bangsa kita sendiri, itu layak untuk ditetapkan atau direkomendasikan penetapannya kepada kepala daerah. Jadi sangat bisa sekali apabila ada potensi seperti itu, Bu Azidah, nanti apabila ada ini bisa diusulkan kepada tim pendaftar dan juga dilakukan pemberkasan. Gitu Pak Reza. Ya, terima kasih Pak Gino. Saya kira ya sejarah panjang bangsa Indonesia, saya kira banyak sekali ya bangunan-bangunan yang bisa dinobatkan jadi cagar budaya. Tapi prosesnya tadi kalau saya lihat paparan Pak Gino, ada ditetapkan lokal dulu oleh kepala daerah, lalu nasional. Tadi saya lihat ada gap tuh dari ditetapkan dari kepala daerah ke nasional cukup lama, cukup panjang jedanya. Lalu baru dari nasional sudah, kemudian ada ke UNESCO. Jadi ya saya kira saya kira banyak ya tempat-tempat cagar budaya di Indonesia yang bisa untuk tapi menariknya ini Pak Gino, saya pernah di Pulau Lombok ada bangunan yang sudah usianya sudah ratusan tahun, tapi sekarang masih dijaga oleh masyarakat. Ketika saya tanya kenapa nggak dijadikan status cagar budaya saja, nah ternyata alasannya mereka adalah kalau dijadikan status cagar budaya nanti ada pemugaran, lalu nanti akan dikelola oleh pemerintah gitu ya, dan mereka akan kehilangan asetnya. Itu benar nggak sih Pak Gino, kalau udah dicagar budayakan berarti otomatis itu milik pemerintah gitu ya? Tidak, sebenarnya penetapan ini aja memberikan status hukum. Jadi cagar budaya ini boleh dimiliki oleh pribadi, komunitas, masyarakat, swasta, perorangan maupun pemerintah sendiri. Jadi sebenarnya untuk ditetapkan sendiri hanya memberi status, istilahnya dia layak untuk dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai amanat undang-undang. Iya. Oke, clear. Terima kasih Pak Gino. Ini ada lagi yang bertanya dari Gemala, dari Jakarta. Ada 2 pertanyaan, tapi saya coba come up dengan pertanyaan dari Gemala yang kenapa Indonesia hanya memiliki 9 cagar budaya yang terdaftar di UNESCO, padahal Indonesia memiliki banyak sekali cagar budaya. Mungkin kalau cagar budaya UNESCO ada 5, tapi yang terdaftar di UNESCO untuk kategori lainnya juga banyak ya saya kira ya, alam segala macam. Tapi kalau budaya, tadi paparan Pak Gino kita lihat ada 5, dan yang terakhir memang OMCHS ini, Sawalunto sendiri yang jadi cagar budaya. Tapi mungkin Pak Gino punya pandangan nggak, kenapa hanya sedikit gitu ya? Apakah jangan-jangan label UNESCO ini memberatkan kita? Misalkan ada berapa, kita bayar nggak sih Pak Gino kalau udah jadi status UNESCO tuh bayar nggak sih kita ke UNESCO setiap tahunnya pada iuran? Atau jangan-jangan seperti apa Pak Gino? Kenapa hanya sedikit gitu ya? Ya, baik Pak Reza. Pertama, negara kita apabila meratifikasi tentunya ini menjadi ada iuran tetap tiap tahun. Sebenarnya pertanyaan ini menarik karena rugi apabila Indonesia hanya memiliki 9, 5 warisan budaya dan 4 alam. Ini sangat sekali kita sayangkan. Dan terkait dengan kenapa kita melihat sebenarnya dari 500 lebih kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, cita-citanya memang
pengen sekali untuk ditetapkan menjadi baik itu situs warisan budaya, warisan alam dunia, bahkan UGG ya Pak Riza ya. Bahkan mereka berpikir agar diakui oleh dunia. Namun kami melihat apa yang sudah kami lakukan selama ini lebih kepada tidak adanya konsistensi dalam proses ini. Di mana kita lihat tadi 19 daftar sementara, hanya beberapa yang bergerak, hanya beberapa yang melakukan langkah-langkah. Kalau prinsip saya secara pribadi dan secara institusi, kita jangan pernah berhenti melangkah. Walaupun langkah kita berat, tapi kita coba lakukan, walaupun kecil, tapi itu akan menjadi sebuah kumpulan langkah-langkah kecil yang akan menjadi langkah besar. Itulah yang dilakukan oleh Sawalunto. Bagaimana Sawalunto menjadi kuda hitam di Indonesia yang dulu kita dipandang sebelah mata. Bahkan saya secara pribadi, secara bertingkat ini juga menjadi sebuah rintangan. Mungkin dari poin juga saya tidak sampaikan, rintangan mulai dari kami di daerah sendiri. Bahkan saya di Sawalunto menjadi bahan tertawaan teman-teman. Bahkan saya bilang struktur ya. Iya, saya dibilang langsung tabrak. Kerjaan gila itu, ide gila. Bahkan saya sedikit dikatai lah, Bapak Wardun, padahal mereka mengira ini tidak akan jebol gitu, tidak akan berhasil. Namun karena konsistensi, kolaborasi dan juga komunikasi, kita terus lakukan dan tidak pernah berhenti. Dan sangat disayangkan dengan Italia yang luasnya hanya setengah Sumatera, itu punya situs warisan budaya dunia terbanyak 28. itu. Kita yang bangsa Indonesia yang besar ini hanya 9. Dan iuran kita sama gitu. Hak kita sama. Jadi di mata dunia ini adalah harga diri bangsa. Mudah-mudahan ini terus diikuti oleh daftar sementara lainnya Pak Reza. Sangat disayangkan ini hanya 9 gitu. Betul. Jadi ya itu tadi kendalanya, mungkin bisa menjawab semoga Kak Gemala. Jadi memang balik lagi ke pihak siapa saja yang terlibat. Tadi kalau kita lihat adalah tentative list, mungkin itu memang harus dikejar terus. Mungkin pemerintah Italia melihatnya status dunia ini penting bagi mereka karena ya promosi dunia segala macam. Jadi mereka ingin sekali jadi negara terbanyak yang punya status UNESCO World Heritage gitu ya. Terima kasih Pak Gino. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya mungkin 3 pertanyaan saya pilih ya Pak Gino, 3 pertanyaan terakhir. Ini dari Faiza Iza, Kak Faiza. Bagaimana dengan kesiapan masyarakat nih Pak Gino dengan ditetapkannya Sawalunto sebagai situs warisan dunia? Gitu. Tadi kita sudah lihat ada beberapa dokumentasi, bagaimana ada sosialisasi sebelum. Nah ini setelahnya gimana nih Pak Gino tanggapan masyarakat? Baik. Ya, masyarakat saat kita mengkampanyekan mau nominasi itu harapannya besar. Banyak yang memang menumpangkan harapan-harapannya sepanjang jalur 155 km dari Teluk Bayur sampai Sawalunto itu kami melakukan sosialisasi di stasiun-stasiun, mengumpulkan masyarakat. Memang besar harapannya dengan ada status warisan dunia ini akan meningkatkan kunjungan, tentunya akan berimbas kepada kesejahteraan mereka. Dan memang kita melihat berapa bulan setelah penetapan, terus kita dihadapkan dengan pandemi, ini memang sedikit mempengaruhi secara perasaan masyarakat. Bagaimana mereka sudah melihat dulu mulai meningkat kunjungan, namun dengan ada pandemi seperti terhenti. Jadi ada semacam ketidaksabaran, kenapa belum juga. Namun harapan itu tetap ada dan juga seperti beberapa kegiatan fasilitasi dari pemerintah pusat sudah mulai bermunculan, kami melihat antusias masyarakat sangat besar dan harapannya tertumpang kepada status ini. Apalagi Sawalunto dulunya adalah kota tambang, sebagian besar masyarakatnya hidup dari tambang berhenti otomatis sumber penghidupan mereka sangat-sangat tidak tidak memungkinkan untuk kedepannya bertahan dengan tambang. Otomatisnya dengan usaha pariwisata dan usaha budaya ini dapat mereka kembali hidup dan
kembali ke masa kejayaan tambang dengan kejayaan situs warisan budaya dunia ini. Begitu Pak Reza. Iya. Saya sepakat dengan Pak Gino karena mungkin Sawalunto terkenal dengan kota tambang sejak dahulu kala. Jadi bisa dikatakan lebih dari 50% mata pencaharian masyarakat dulu dari tambang kan. Ya, Nah, setelah tambangnya selesai, apa nih? Karena selama ini selalu tambang, ya mungkin salah satunya ya pariwisata dan ekonomi kreatif jadi opsi gitu. Dan kalau mungkin teman-teman kalau misalkan nanti suatu saat bisa datang ke Sawalunto, itu memang bagus sekali karena kita datang dari atas kemudian turun ke bawah. Kita lihat ini kota seperti di dalam mangkuk gitu ya, seperti di dalam basin. Lalu museumnya itu langsung terlihat. Saya kebayang kalau mau bikin acara di sana, semacam conference gitu ya, yang bicara tentang pariwisata berkelanjutan di Museum A. Kemudian kalau ada yang mau dengar tentang ekowisata di Museum B, gitu. Jadi bisa jalan kaki dan sangat dekat. Gitu. Menarik sebenarnya kalau datang ke Sawalunto. Terima kasih Pak Gino. Ini 2 pertanyaan terakhir. Ini dari Kak Luki. Sedikit mungkin boleh diceritakan pertanyaan apa saja yang paling banyak ditanyakan saat pengujian, yang dimaksud mungkin pengujian jadi itu ya dengan e-commerce tadi, atau mungkin yang ditanya saat kunjungan lapangan e-commerce tadi Pak Gino. Silakan Pak Gino. Baik. Iya. Jadi saat kunjungan lapangan rata-rata si ahli e-commerce ini, evaluator ini menanyakan memang bagaimana masyarakat. Mulai dari kita menentukan delineasinya, mereka mengatakan kamu menentukan delineasinya apakah kamu membicarakan dengan masyarakat, terus bagaimana batasan-batasannya ini, terus bagaimana setelah ini. Itu pertanyaan yang paling sering. Dan juga bagaimana pengelolaan ke depannya. Itu yang sering ditanyakan. Itu untuk di saat evaluasi di lokasi. Dan saat kita di sidang, tidak jauh dari hal tersebut. Seperti delegasi dari Australia, 2 pertanyaan. Bagaimana proses ini terkait dengan keterlibatan masyarakat. Yang kedua, telah menjadi satu warisan dunia, masyarakatnya bagaimana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Memang kembali ke masyarakat. Dan untuk pertanyaan yang dari Kuwait, saya itu mungkin karena melihat dari foto-foto dari dokumen nominasi kita banyak perbukitan yang hijau, dia bertanya kenapa tidak mix saja antara alam dan budaya, karena mungkin banyak hijau-hijaunya. Namun setelah kita jelaskan bahwa kita mengangkat daripada nilai penting luar biasanya adalah pertambangan dan kumpulan teknologi tambang itu sendiri. Begitu Pak Reza. Baik. Jadi itu mungkin Kak Luki bisa bersiap-siap, misalkan mau mengajukan juga, udah ada kisi-kisinya tuh dari Pak Gino, atau mungkin nanti bisa banyak diskusi dengan Pak Gino lah untuk bagaimana tipsnya. Ini mungkin bisa jadi ini Pak Gino, kalau ada lokasi-lokasi lain mau jadi punya status UNESCO World Heritage, bisa diskusinya sama Sawalunto karena perjalanan panjang, dan Pak Gino selaku ya masyarakat di sana gitu ya, yang kebetulan juga ada di dalam sistem, bisa berkecimpung, ikut langsung, terjun langsung yang membersamai Sawalunto. Pertanyaan ini terakhir nih, Pak Gino, mungkin dari sesi ini, dari Kak Muhammad, setelah menerima title Kota Warisan Dunia, apakah Sawalunto memiliki strategi khusus untuk memanfaatkan title Warisan Dunia dalam pemasaran potensi pariwisata di Sawalunto sendiri? Dan kalau memang ada, sektor apa saja yang masuk dalam strategi tersebut? Ini mungkin ya tadi strategi setelah jadi ini Pak Gino ya, UNESCO World Heritage. Tapi kalau saya bisa menggarisbawahi kan sebenarnya ketika sudah dinobatkan menjadi World Heritage Site, berarti kan ini sebenarnya konservasi bentuknya ya, atau preservasi lah. Justru akan ada pembatasan-pembatasan, bukan pariwisata yang wisatawan banyak datang berkunjung ke sana. Justru pariwisata yang bisa dikatakan berkualitas gitu, karena harus ada yang dilindungi di situ. Jadi gimana nih strateginya, Pak Gino? Baik, tentunya bahkan kita di Sawalunto seluruh dinas itu membawa branding mau ke pemerintah pusat selalu dengan kata-kata warisan dunia. Mau itu sosial, mau itu dia PU-nya, lingkungan hidup. Jadi ini sudah menjadi sebuah senjata khusus kita untuk menjadi prioritas dari pihak pemerintah pusat. Dan dari strategi
ke depan sendiri, seperti kemarin kita sudah mendapat fasilitasi dari Kemenparekraf ini Pak Reza. Kemarin kami dikunjungi oleh Direktur Wisata Minat Khusus. Mereka akan menyusun pola perjalanan wisata minat khusus situs warisan budaya dunia. Ini yang kedua mereka lakukan setelah Borobudur. Tahun kemarin mereka melakukan untuk Borobudur itu melibatkan 20 desa di satu kecamatan. Bagaimana pola perjalanan ini memang berasal dari nilai penting luar biasa yang ada di situs itu sendiri. Seperti di Borobudur mereka mengambil dari relief yang ada di candi. Dan untuk Sawalunto kita coba mengonsep bagaimana nanti pola perjalanan ini lebih kepada kumpulan teknologi dan bagaimana kita mengisinya dengan budaya yang ada di masyarakat tambang. Dan strategi-strategi ini kita terus upayakan, terutama bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan fisik dari warisan dunia ini dengan diisi dan dilengkapi oleh aktivitas budaya, aktivitas tradisi masyarakat, sehingga ini membawa dampak yang berkualitas untuk kita secara kota dan masyarakat pada khususnya nantinya Pak Reza. Jadi kita juga berupaya untuk mereaktivasi jalur kereta ini untuk bisa menjadi sebuah atraksi wisata ke Sawalunto, sehingga betul-betul pengunjung dapat merasakan pengalaman ke situs warisan budaya dunia tambang batubara Ombilin. Gitu Pak Reza. Oke, jadi dari sisi branding, Sawalunto warisan dunia yang selalu dibawa-bawa kemana-mana logonya. Lalu dari sisi untuk mungkin lebih ke produk ya, ada penguatan produk tadi dari mulai pola perjalanan yang lebih tematik, kemudian tadi mau reaktivasi jalur. Wah, saya menarik sih kalau naik kereta di Sumatera tuh menarik ya, karena pemandangannya apalagi kebayang nanti kalau datang ke Sawalunto tuh buat anak-anak gitu ya. Ini misinya adalah jadi penambang kecil gitu, penambang junior kalau mau cari batu bara datangnya ke Sawalunto bagaimana belajar prosesnya. Terima kasih banyak Pak Gino ya atas paparannya, pandangannya juga terkait tentang bagaimana inspirasi dari kota Sawalunto di Sumatera Barat. Perjalanan panjang ya, tapi ternyata ada hasil yang ditelurkan lah ya oleh Pak Gino dan teman-teman dari kota Sawalunto, juga banyak pihak lainnya supaya Sawalunto ternyata sudah bisa untuk menjadi UNESCO World Heritage Site. Nah, teman-teman semua, Bapak dan Ibu, saya kira terima kasih atas pertanyaannya, partisipasinya, menarik sekali untuk diskusi kali ini. Tapi saya ingin mengingatkan kembali, kita sudah selesai dari sesi Q&A, berikutnya kita akan ada sesi foto bersama, kemudian akan ada sesi kuis, jadi silakan di luar itu mungkin rekan saya Jonas bisa bantu untuk memberikan link absensi kepada rekan-rekan semua. Dan untuk sesi foto bersama, saya persilakan Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, untuk bisa menyalakan kameranya jika berkenan. Kemudian nanti rekan saya Jonas akan membantu untuk mengambilkan fotonya. Supaya ini kita bisa mengabadikan momen kalau hari ini weekend, akhir pekan, hari Minggu, Bapak dan Ibu bersedia untuk bisa mengikuti acara ini. Silakan Jonas untuk diambil gambarnya 2 kali ya. Oke, baik Kak, terima kasih Kak. Oke, boleh menyalakan kamera teman-teman semua. Aku ambil 2 kali ya. Aku hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Baik. Terima kasih Jonas, terima kasih Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua sudah foto bersama. Berikutnya link absensi sudah diberikan. Nah, kita mau ada kuis nih. Kuisnya adalah berikutnya Jonas. Kita ada games berhadiah, judulnya Jelajah Sawalunto. Jadi tadi Pak Gino sudah menceritakan banyak hal tentang Sawalunto. Kita mau ada kuisnya nih. Hadiahnya merchandise, 1 orang akan kita pilih. Cara ikutnya adalah ini adalah games dengan menggunakan platform Quizizz. Pak Gino silakan kalau mau ikutan juga boleh. Tapi kalau Pak Gino menang hadiahnya tapi nggak dikasih ke Pak Gino ya, dikasihnya ke pemenang nomor 2. Iya.
Yang kedua, kamu akan diberikan link di fitur chat. Silakan, Jonas teman saya akan memberikan link. Lalu silakan klik link tersebut yang ada di kolom chat. Lalu isi dengan nama lengkap. Jangan menggunakan nama samaran atau inisial, karena nanti supaya kita memudahkan untuk mengetahui siapa nama pemenangnya supaya bisa dikirimkan hadiahnya nanti. Nah, nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Jadi pilihan ganda, silakan menjawab pertanyaan dengan benar secepat mungkin. Lalu pemenang adalah satu peserta dengan akumulasi jawaban benar terbanyak dan waktu menjawab tercepat. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan muncul, sistemnya poin. Misalkan ada yang jawab nomor 1 jawab betul, tapi yang lain juga ada yang jawab betul. Yang dia jawab betul dengan waktu tercepat, dia akan dapat poin lebih banyak. Nah, cara klaim hadiahnya adalah silahkan kontak Ririn selaku admin melalui beberapa cara nih. Bisa direct message melalui Instagram @aturin.official. Yang kedua, atau kirim pesan WhatsApp ke nomor 0812 2040 113 ke Ririn untuk klaim hadiah atau merchandise-nya. Nah, hadiah akan dikirimkan ke alamatmu, merchandise dari Aturin dan Pak Gino nih ya. Dan kemudian ongkos kirim hadiah akan ditanggung oleh Aturin. Jadi silakan bergabung, di kolom chat sudah ada quizzes-nya, link-nya. Bisa untuk ikut bergabung. Saya lihat di sini sudah ada Faiza, ada Gemala, ada Arifa, ada Kak Ellen, ada Kak Alex, Kak Agung, ada Pak Gino juga ikutan untuk meramaikan. Ada Kak Supriyadi, ada Kak Riri Mutiara, ada siapa lagi yang mau bergabung? Kita masih tunggu, sudah ada 10 orang join. Caranya gampang, silakan untuk join kuisnya di tautan atau link yang sudah diberikan oleh rekan saya Jonas di kolom chat. Kemudian nanti setelah di start, silakan untuk jawab pertanyaannya. Akan ada beberapa soal pilihan ganda seputar tentang Sawah Lunto. Kemudian nanti teman-teman bisa menjawab secara cepat. Jadi jawabnya bukan hanya tepat, tapi harus cepat ya teman-teman semua. Oke, sudah ada 14 orang join. Apa masih ada terkendala? Terkendala untuk bergabung? Kalau yang masih ada terkendala, boleh mungkin saya dikasih tahu di kolom chat kenapa terkendalanya. Sudah ada 15 orang. Mungkin saya akan hitung mundur dari 10 ya, rekan-rekan semua. Jadi, oke, saya akan hitung mundur deh. Dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5 bisa di start, Jonas? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan mengikuti kuisnya. Oke, ini Kak Alex masih di posisi pertama untuk menjawab. Saya sejujurnya tidak tahu pertanyaan apa saja. Semoga tidak membuat sulit, harus googling dulu ya teman-teman. Yang penting jawabnya pede aja, yang penting cepat dan tepat. Posisi pertama masih Kak Alex. Posisi kedua Kak Ellen. Sekarang posisi pertama Kak Muhammad Harmain. 3 soal dijawab dengan betul nih, menarik nih. Dibalap lagi. Oh, sekarang masih posisinya Kak Muhammad Harmain menjawab 4 soal secara betul. Saya nggak tahu soalnya apa teman-teman. Ini yang buat timnya Aturin. Jadi semoga soalnya relevan gitu ya dan tidak membuat kesulitan. Oke, Kak Harmain masih bertengkel di posisi pertama untuk menjawab soal. Ada 6 soal yang sudah dijawab. Oke, Pak Gino menyusul juga nih kelihatannya. Oke. Oh, Pak Gino menyusul juga. Pak Gino sekarang di posisi pertama. Kak Harmain ini harus balap Pak Gino nih kalau mau ini mendapatkan merchandise. Oke, saya curiga Kak Harmain ini juga orang Sawah Lunto mungkin ya. Pak Gino sengaja mengalah ya. Padahal dia bisa jawabnya cepat dan tepat. Oke, Kak Harmain masih posisi pertama. Pak Gino posisi kedua. Ada
Ada Kak Alex di posisi ketiga. Oke, 3 pertanyaan terakhir dari Kak Harme dijawab dengan betul. Silakan bisa diselesaikan kuisnya teman-teman. Oke, kita lihat Kak Harme dan masih di posisi pertama ya. Ini Kak Riri kayaknya masih berpotensi menyusul, atau Gemala ini juga tiba-tiba muncul di posisi 5. Oh, Kak Syafruddin membalap. Oke, kita masih ada lihat apakah. Oh, Syafruddin membalap posisi Kak Harme, ternyata menarik. Sorry ya Kak Harme, ternyata Kak Syafruddin bisa menyusul. Ini 9 pertanyaan sudah dijawab, semuanya betul. Menarik nih. Kak Syafruddin apakah orang Sawalunto? Oke Jonas, kita bisa hitung dari 5 untuk bisa diakhirkan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita sudah dapatkan ya pemenangnya. Peringkat ketiga Kak Riri, peringkat kedua Kak Harme, yang tadi di posisi pertama sekarang sudah digantikan oleh Kak Syafruddin. Terima kasih teman-teman semuanya karena sudah berkenan mengikuti kuis. Silakan Kak Syafruddin sebagai pemenang pertama dan satu-satunya pemenang ya, obviously, untuk menghubungi Aturin dengan cara DM di Instagramnya Aturin @aturin.official, dan kemudian ataupun kirim pesan melalui WhatsApp ke nomor 0812 2040 1113. Nanti silakan untuk kirimkan alamat, nama lengkap untuk sebagai pemenang Aturin Talk 21. Lalu nanti akan dikirimkan merchandise-nya dari Aturin dan Pagino langsung ke alamat rumah Kak Syafruddin. Berikutnya lagi, Jonas. Oke, sebelum kita tutup kegiatan Aturin Talk ke-21 ini, kita mungkin saya minta Pak Gino untuk closing statement. Pak Gino, dari seluruh tadi Pak Gino sudah memaparkan juga mengenai harapan adanya badan pengelola. Namun mungkin di closing statement ini Pak Gino bisa membuat teman-teman mungkin mengajak untuk bisa datang ke Sawalunto, sebuah kota mangkuk saya menyebutnya, karena berkabut, kemudian udaranya sangat sejuk, dan apalagi makanan Minang ya, makanan Padang yang sangat menggiurkan di kota Sawalunto. Silakan Pak Gino untuk closing statement. Baik, ya tentunya kami berharap Bapak Ibu dapat berkunjung ke Sawalunto, sebuah kota yang sudah menjadi situs warisan budaya dunia. Banyak hal yang bisa kita lihat di Sawalunto. Kita bisa masuk ke lubang tambang, bisa langsung memegang batu bara di dalam perut bumi, dan juga tentunya banyak sekali pilihan kuliner yang dapat kita nikmati, kerajinan dari batu bara yang dipahat langsung di samping lubang tambang Basuro, ini dapat dibawa pulang, dan juga beberapa pilihan-pilihan wisata alam lainnya, bahkan ada geopark nasional. Dan untuk warisan budaya dunia sendiri, kita berharap bangsa kita terus bangga dengan warisan budaya yang kita miliki. Tentunya kebanggaan ini dapat kita teruskan hingga diakui oleh dunia. Jadi jangan sampai warisan budaya kita setelah diklaim oleh orang luar baru kita merasa memiliki. Mari kita terus lestarikan, terus kita kembangkan, terus kita manfaatkan, dan juga kita bangga dengan apa yang sudah kita miliki. Mudah-mudahan ke depan makin banyak lagi situs warisan budaya dunia di Indonesia dengan dengan penetapan Sawalunto 2019 ini memacu, dan juga bahkan kami sudah banyak dikunjungi oleh daerah-daerah, diminta menjadi pembicara, diminta menjadi motivasi untuk teman-teman seperti Muaro Jambi, Bau Motoluo, dan beberapa situs warisan yang akan diusulkan ke UNESCO lainnya. Mungkin itu Pak Reza, langkah-langkah kita terus kita lakukan, langkah-langkah kecil untuk menuju langkah besar ke depannya. Terima kasih, banyak maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gino, itu dapat salam dari Arkeologi UI katanya. Dan mari kita teman-teman semua, Bapak dan Ibu, mari kita berikan terima kasih dan tepuk tangan virtual untuk Pak Gino. Terima kasih karena sudah membersamai kita di hari Minggu kali ini. Dan sekaligus Pak Gino tadi sudah pamit, kita juga pamit dari Aturin. Terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah berkenan mengikuti acara Aturin Talk ke-21. Dan Aturin, kita memiliki beberapa kegiatan lagi, yaitu ada public virtual traveling atau wisata virtual. Kita punya di bulan paling dekat di bulan Maret besok, kita ada virtual tour Hari Dongeng Sedunia. Dan rekan-rekan semua bisa cek di websitenya Aturin atau bisa download aplikasi Aturin di App Store maupun di Google Play. Jadi silakan untuk lihat-lihat kegiatan-kegiatan apa saja yang disediakan oleh Aturin juga dengan teman-teman Aturin dan lainnya. Itu saja mungkin, berikutnya lagi, Jonas. Oke, itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi Pak Gino, Bapak Ibu semua. Selamat melanjutkan akhir pekannya. Selamat sore, sampai ketemu lagi di acara Aturin berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sektor pariwisata dengan perkembangan teknologinya yang sangat pesat menuntut pelaku pariwisata untuk bisa beradaptasi dan juga berkembang secara tepat. Penggunaan internet menjadi hal yang wajib bagi wisatawan dalam menemukan informasi, rekomendasi, dan kebutuhan lain dalam berwisata. Go Digital juga menjadi hal yang harus dilakukan oleh pelaku pariwisata dimanapun berada. Aturin hadir untuk membantu mempermudah wisatawan dan pelaku pariwisata melalui inovasi digital dengan tagline One Stop Tourism Services. Sekarang di Aturin tersedia informasi lengkap mengenai ribuan daya tarik wisata di Indonesia. Mulai dari deskripsi, jam operasional, fasilitas, aksesibilitas, kontak pengelola, hingga biaya tiket masuknya. Terdapat fitur rekomendasi itinerary yang membantu wisatawan mendapatkan itinerary-nya dengan mudah dan cepat. Didukung oleh tersedianya ratusan referensi itinerary dari berbagai macam tipe wisatawan yang menggunakan platform Aturin. Aturin memiliki fitur Itinerary Creator untuk membuat itinerary ala kamu secara mudah dengan fungsi drag and drop dari database objek wisata yang tersedia. Membuat Aturin menjadi tempat berbagi rencana dan catatan perjalanan dari wisatawan untuk wisatawan. Aturin juga menjadi penghubung antara pemandu wisata di 34 provinsi dengan wisatawan yang membutuhkan jasa kepemanduan ketika di destinasi wisata, ataupun hanya sekedar untuk konsultasi perjalanan wisatanya. Di sisi community development, Aturin bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memberdayakan pelaku pariwisata lokal secara hulu ke hilir dan offline ke online melalui Aturin Academy, yaitu berupa pelatihan dan pendampingan hybrid untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal agar dapat bersaing secara digital. Seperti pelatihan wisata virtual, membuat dan mengemas paket wisata, pengambilan foto dan video, pelayanan hospitality, mengambil foto dan video 360, digital marketing, dan masih banyak lagi. Aturin juga melakukan digitalisasi atau onboarding produk dan jasa yang dimiliki pelaku wisata, seperti paket wisata, homestay, dan souvenir UMKM lokal ke dalam marketplace Aturin agar siap diperjualbelikan kepada masyarakat luas, sehingga dapat memudahkan wisatawan dalam mengakses produk pariwisata lokal. Semua produk dan solusi tersebut merupakan bentuk penerapan dari campaign Total, yang artinya Tourism Go Digital bareng Aturin. Selain di website, Aturin juga tersedia di Play Store dan App Store. Hanya dengan satu platform, sudah bisa memenuhi semua kebutuhan traveling kamu. Selama 2 tahun perjalanan, Aturin telah melatih dan mendampingi lebih dari 1.500 peserta pelatihan dari pelaku pariwisata lokal, termasuk dari wilayah 3T, terluar, tertinggal, terdepan, dan menghasilkan lebih dari 350 wisata virtual ke 34 provinsi Indonesia yang dipandu langsung oleh pemandu wisata lokal. Lalu, Aturin juga telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada lebih dari 100 desa wisata, dan menghasilkan lebih dari 300 produk desa wisata yang siap dipasarkan secara digital. Kegiatan ini merupakan itu salah satu kegiatan yang membawa nilai positif. Pandemi ini kami pemandu wisata Kota Kupang mendapatkan pelatihan berupa pelatihan virtual tour, di mana kami dapat memanfaatkan akses internet dengan baik untuk membangkitkan usaha pariwisata kembali. Dengan Aturin Beyond Traveling.